Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di channel ini saya banyak ngobrol dengan para diaspora Indonesia di luar negeri yang mempunyai karir cemerlang di sini, baik itu sebagai pengusaha kuliner, sebagai engineer, sebagai dokter, sebagai nurse, dan masih banyak lagi profesi lainnya para diaspora Indonesia yang berkarir di luar negeri, baik itu di Inggris, di Jerman, dan di belahan dunia lainnya. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa update video-video saya terbaru. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dari beberapa narasumber yang saya ajak ngobrol, rata-rata mereka usianya ya sepantaran saya lah ya. Tapi obrolan kali ini kita akan mengajak ngobrol narasumber diaspora muda Indonesia. Kenapa dibilang diaspora muda Indonesia? Karena dia dibawa oleh bapaknya ke sini dulu waktu masih kecil. Oh ya, sebelumnya saya juga udah ngobrol dengan diaspora Indonesia di Jerman, namanya Pak LK. Nah, beliau kan engineer, anaknya Ika juga sama berkarir di sini. Nanti linknya saya kasih lihat ya di tengah-tengah. Sebelum obrol-obrol dengan narasumbernya, saya kasih lihat dulu teaser atau profil narasumber kita berikut ini. Nah, itu dia profilnya atau teasernya narasumber kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung tanya ya yang di sana. Halo, Assalamualaikum yang di sana. Waalaikumsalam. Siapakah yang di situ dan di kota apakah Anda? Nama saya Sheila. Saya anaknya Ibu Rosi. Wah, sudah langsung bilang anaknya Ibu Rosi. Ya oke deh. Oke, Sheila di kota apa Sheila nih tinggalnya? Sekarang di kota Bristol. Tadinya sih kita mau pembukaan dulu supaya surprise, tapi Sheila udah keburu bilang anaknya siapa? Anaknya Ibu Rosi Meilani. Jadi kalian sudah lihat ya teasernya. Jadi ya inilah anak saya Sheila. Jadi Sheila ini tinggal di Bristol. Sebelumnya tinggal di mana nih? Sebelumnya tinggal di mana-mana. Kuliah sempat di utara. Kotanya namanya Middlesbrough. Terus sebelum itu di Worcester. Sebelum Worcester di Malvern. Oke. Nah, sekarang kerja di perusahaan sekarang itu perusahaan apa sih, ngerjain apa kerjaan Sheila ini? Desain manufaktur. Jadi untuk produk desain dan interior desain. Nah, kerjaan ini tadi bilangnya ngedesain. Ngedesain apa aja itu? Macam-macam sih, kebanyakan itu kayak interior untuk toko-toko. Jadi desainnya itu biasanya bespoke ya istilahnya. Jadi kita harus mikirin desainnya, terus engineeringnya gitu. Oke, tapi sebetulnya Sheila background pendidikannya ambil jurusan apa waktu kuliah? 3 dimensi animasi dan visual effect. Orang awam seperti saya, visual effect pasti berhubungan dengan media atau film. Kenapa Sheila mengambil jurusan ini? Dan apakah dulu begitu ngambil jurusan ini memang mau kerja di bidang kreatif film atau movie? Iya, tapi sebenarnya waktu itu karena aku dari dulu suka seni dan suka teknologi. Mikirnya mungkin lebih safe ya, karena apapun yang ada teknologinya akan selalu berkembang dan mungkin job opportunity-nya akan lebih banyak ya. Ambil animasi karena masih artistik tapi ada unsur teknologinya juga. Lulus kuliah tahun berapa waktu itu? Tahun 2017. 2017, berarti 4 tahun yang lalu ya. Pekerjaan apa saja yang pernah Sheila lakukan sebelum kerja di sini ini? Macam-macam. Pekerjaan pertama jual burger di van, dibayarnya 10 pound per jam, terus 20 pound sehari. Itu paling pertama banget. Terus abis itu kerja jadi chef di restoran sushi selama 10 bulan. Terus dari situ finally kerja di industri yang menggunakan degree
Iya. Jadi desain untuk landscape architecture. Nah, sekarang barulah yang sekarang ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Waktu kerja jadi tukang burger itu posisi udah lulus atau masih mahasiswa atau sebelum wisuda? Waktu itu kalau nggak salah sesudah wisuda maksudnya. Oke. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah Sila pernah jadi chef ya di rumah makan Jepang gitu, bikin sushi itu. Kenapa waktu itu kerja ngelamar ini, bisa ceritain? Simpelnya sih ternyata industri film animasi itu walaupun sangat besar, tapi itu sangat kompetitif ya. Dan nggak mudah juga untuk apalagi untuk graduate yang baru lulus itu untuk dapatin kerja. Jadi waktu itu sambil apply kerja di film itu nggak dapet. Akhirnya ya udahlah, saya kan perlu uang juga gitu. Jadi mulai chefing. Sebenarnya sih waktu itu agak krisis mikir apakah aku masih mau masuk film industri gitu. Sedangkan aku suka juga masak dan aku gimana ya, dan aku suka makan Jepang, ya udah cobain aja gitu. Akhirnya dari situ dapet training jadi chef. Ya enjoy aja sih. Jadi dia bisa makan sushi gratis juga ya? Iya, setiap hari dikasih gratis. Kerja di restoran Jepang berapa lama? Waktu itu 10 bulan. Akhirnya setelah 10 bulan memutuskan, saya mau mencari pekerjaan yang lain, atau apa yang terpikirkan? Apa karena sudah mendapatkan pekerjaan baru? Enggak, waktu itu keluar karena mikirnya udah bosen di sini, udah capek. Maksudnya sayang gitu, saya punya degree nggak kepake. Akhirnya keluar tanpa ada backup sebenarnya. Tapi dari situ aku mulai bikin portofolio, bikin website, terus dirapin lah dan mulai apply. Dari kerja 10 bulan itu dipakai apa tuh duitnya tuh? Liburan ke Indonesia. Enggak di Jawa aja, enggak di Bandung aja. Ke Bali, ke Lombok juga ya? Ke Bali, ke Gili. Kemudian setelah itu pulang nih liburan dari Indonesia, pas balik lagi ke UK, wah aku harus cari kerjaan apa lagi nih, gitu nggak? Iya, waktu itu mau balik Indonesia sebenarnya ada job opportunity di London, di Soho, tempat animasi yang ngerjain Pirates Caribbean, terus Avengers juga, itu visual effect company sih. Dan itu yang Sila pengen banget ya waktu itu? Iya pengen karena apa ya, karena famous gitu kan, tapi bayarannya sangat kecil untuk tinggal di London. Tapi akhirnya menemukan pekerjaan yang kedua ini gimana prosesnya, dan apa yang mempertimbangkan Sila mengambil pekerjaan selanjutnya itu? Untung sih kayaknya. Di sini udah mulai gitu ya? Ya, saat itu udah mulai desperate, mikirnya oke, untuk sekarang nggak harus film company perfilman, asal masih sejalan sama skill aku gitu ya. Dan ternyata untungnya dapet pekerjaan di landscape arsitektur desain, title-nya masih modeling, 3D modeling. Jadi ya ke situ. Oke. Kemudian sekarang di tempat yang sekarang happy, enjoy, atau sesuai dengan ekspektasi yang Sila inginkan? Ya, happy. Kayaknya saya beruntung sih. Maksudnya opportunity nyari kerja di Bristol ya. Kalau kayak desain, arsitektur, perfilman, kebanyakan di London kan. Dan aku kayaknya nggak bisa tinggal di London karena terlalu metropolitan lah istilahnya. Nyari pekerjaan di Bristol itu sangat susah untuk yang mau aku lakukan. Oke, dan sepertinya Bristol itu adalah kota yang paling Sila inginkan banget ya dari dulu tinggal di Bristol ya. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekarang kita ngobrolin serangkaian dari tadi setelah Sila tiba di Inggris, SMP, SMA, kuliah, kerja jadi tukang burger, kemudian jadi chef di sushi restoran, kemudian di desain landscaping, terus sekarang di perusahaannya ini. Setelah melalui rangkaian itu, apa yang ingin Sila simpulkan
Iya, semuanya butuh proses lah. Kadang kita nggak akan selalu masuk ke industri yang kita mau dari awal. Kebanyakan teman-temanku banyak yang bisa kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak langsung sukses lah gitu sih. Aku belum sukses amat sih, tapi ya harus mulai dari sesuatu dan melihat opportunity sebagai batu loncatan. Sheila menikmati semua proses itu ya, bukan karena ya udah deh daripada nggak ada kerjaan, tapi yang Sheila rasakan apa dengan proses itu? Dua-duanya sih, saya kan masih manusia ya. Tapi awal-awal ya udahlah, ini nggak apa-apa untuk sekarang gitu. Yang penting kita bikin uang gitu, bisa hidup. Tapi ya kadang lama-kelamaan juga mikirnya, aduh ini sayang sekali gitu. Tapi ya begitulah, harus positif aja. Ada rasa down atau gimana? Oh, rasa yang udah lama nggak dirasakan, tapi waktu itu merasakan. Waktu itu kayak aku sulit ngobrol sama teman-teman yang udah masuk industri atau yang masuk industri langsung gitu ya. Minder ya? Enggak minder juga sih, cuman kayak yang ya obviously aku seneng mereka sukses gitu, berkembang. Aku kok Tapi kapan gitu? ya kalau ngomongin diri sendiri itu suka diem gitu, dan gimana ya, Kamu ngejalaninnya happy nggak sih dengan serangkaian tahapan itu? ya happy lah, maksudnya pas kita itu kan menjadikan kita yang sekarang, maksudnya dengan walaupun mau kerja di McDonald, mau kerja di manapun juga ada life skill dan experience bekerja, dan itu sangat sangat penting untuk mau kerja apapun gitu. Sheila merasa beruntung nggak sih kalau bisa ada di posisi sekarang, bisa kuliah di Inggris, bisa kerja di Inggris, ngerasa happy nggak? Happy dan sangat sangat beruntung. Kalau misalnya bapaknya Sheila tidak dapat chance untuk kerja di Inggris, kira-kira Sheila jadi kerja apa ya di Indonesia? Mungkin sama sih, tapi akan lebih sulit, maksudnya perjuangannya, dan mungkin akan jauh lebih lama juga edukasinya untuk menjadi sekarang gitu. Kalau di Indonesia kan ya lebih lama terus. Iya. Nah, tapi di Indonesia dulu ada orang Indonesia nggak? Kayaknya ada satu, pernah ngobrol sekali tapi segitu aja sih. Itu dia international student ya, artinya dia memang dibiayai oleh orang tuanya untuk bisa kuliah di sana. Sedangkan Sheila untuk bisa kuliah di sana tanda kutip ya free sebetulnya, tapi nanti ada bahasannya lagi tentang loans. Mungkin kita nanti ngobrolnya bisa bersambung di part 2 ya Sheila ya, judulnya tentang bagaimana Sheila bisa sekolah di sini dengan cara gratis tanda kutip. Nanti kita bahasnya di part 2 ya. Ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sudah melalui semua rangkaian itu, ada yang mau disampaikan nggak? Dan posisi Sheila sebagai anak diaspora yang dibawa oleh bapaknya ke sini, mempunyai privilege untuk sampai dapat pekerjaan ini. Silakan. Mungkin awalnya jangan terlalu sedih karena meninggalkan teman-teman di Indonesia, karena sekarang zamannya ada teknologi, bisa ketemu mereka lagi gitu. Waktu itu aku mulai pindah ke sini kan Facebook baru ada beberapa tahun sesudahnya, jadi kadang suka sedih gitu kan, banyak teman di Indonesia, sekarang harus bikin teman lagi gitu. Tapi ya tenang aja lah, liburan juga bisa ketemu mereka, dan sangat 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 beruntung kalau bisa di posisi kita sekarang, karena ya masa depannya bisa nggak lebih bright juga sih, maksudnya ya saya nggak tahu juga, saya kan maksudnya nggak tinggal di Indonesia sih, tapi ya dari apa yang punya sekarang grateful dan alhamdulillah grateful ya. Nah tapi ngomong-ngomong, kenapa bahasa Sheila masih bagus sekarang? Karena kalau ngobrol sama keluarga kan mix sih, Indonesia, Inggris, Sunda juga, tapi di sini ada beberapa temen Indonesia yang seangkatan, yang seumuran, yang kalau kita ngobrol kadang Sunda, Indonesia, Inggris gitu. Ya, yang tadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa bapaknya Sheila juga bapak-bapaknya lain itu kebanyakan dari Bandung juga ya, di perusahaan yang sama yaitu Industri Dirgantara Indonesia. Jadi orangnya circle-nya itu juga ya. Orang Bandung, kadang ngomong Sunda juga. Dan kalau sebagai Sheila, anaknya Bapak Ade dan anak diaspora lainnya yang punya kesempatan untuk bisa kuliah di sini, satu berkah yang mungkin lebih gampang ya
lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Untuk part satu ini, jadi tadi Sheila udah cerita ya pengalaman Sheila kuliah di sini, hidup di sini, kemudian sekarang punya pekerjaan di sini. Masih banyak cerita yang bisa kita gali dari Sheila. Seperti sekarang Sheila kan tinggal di Bristol tuh ya, tinggal sendiri, hidup sendiri, dan untuk diketahui semenjak 18 tahun udah biasa keluar rumah lah orang sini. Mana Sheila juga saya sebagai orang tua tanda kutip ya tidak membiayai semua sekolah Sheila. Oke, kita nanti bahas part kedua ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena nanti obrolan kita nyambung di part 2. Jadi intinya dari obrolan ini adalah betapa beruntungnya para diaspora muda Indonesia yang diajak oleh orang tuanya ke luar negeri, kemudian berkarir di sini dan mengembangkan bakat atau mensyukuri privilege yang didapat. Gitu ya Sheila ya? Ya. Oke deh. Udah, jangan terlalu berpanjang lebar karena sudah hampir 20 menit. Sampai jumpa di part kedua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan Sheila dan para diaspora Indonesia lainnya di luar negeri. Bye! Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya.